Alhamdulillah Mbah masih diberi umur panjang ya sampai hari ini. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Harapan semua senantiasa sehat nggih. Murah rezeki, panjang umur, awet momongan putu nggih buat sobat dan mbah-mbah semua. Untuk edisi setel klep ini part terakhir Mbak ya, yang mungkin perlu saya sampaikan ya. Mohon maaf durasi video lumayan panjang, jadi saya bikin part 1, part 2, part 3, part 4. Dan ini mungkin video yang terakhir ya untuk masalah klep. Dalam beberapa kasus Mbak, kalau kita menyetel klep itu Mbak ya, mungkin ada yang kita rasakan mungkin setelah klepnya disetel kok tenaganya kurang, loyo atau bagaimana. Itu ada beberapa faktor Mbak ya, seperti yang saya bilang sebelumnya. Mungkin faktor dari noken as yang mungkin sudah aus atau apa. Untuk noken as aus itu tidak harus rata, tidak Mbak ya, kadang di beberapa titik yang aus. Makanya kalau menyetel itu harus, untuk saya pribadi harus satu-satu per piston. Jadi piston 1, piston 2, piston 3, piston 4. Jadi di situ kita bisa mengetahui dan mencari di mana titik titik paling atas. Dalam beberapa kasus Mbak, jika mungkin sahabat dan mbak semua kondisi noken asnya itu sudah aus atau apa, yang barangkali mungkin mau mengganti kok harga noken asnya itu mahal, kalau tidak salah mungkin antara kisaran 900 sampai di 16 Mbak ya, kalau tidak salah Mbak ya, untuk noken as. Dan barangkali mau ngumpul-ngumpul dana dulu, tapi ingin menyetel supaya kendaraannya atau larinya itu enak begitu Mbak ya. Kita bisa sedikit main rapat Mbak. Kita sedikit setel rapat untuk celah klepnya. Mungkin 15-20 atau 13, pokoknya diberi selisih 5 Mbak ya, 5 atau 7, diberi selisih 5 atau 7 Mbak ya, antara in sama X. Dan ingat Mbak, untuk penyetelan harus untuk saya selalu saya belum pernah menyetel klep itu dalam kondisi mesin panas. Saya selalu menyetel klep dalam kondisi mesin dingin Mbak, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin solusinya barangkali yang mungkin larinya ngempos atau apa, bisa kita sedikit rapatkan untuk celah klepnya, mungkin di 15-20 atau 13 tambah 5 atau 13 tambah 7 Mbak ya. Semuanya 13 berarti 13, 14, 15, 16, 17, 18, bisa 13-20, 13-18, atau jika mau sedikit ekstrim bisa main di 10-15 atau 10-17. Tapi ingat Mbak ya, dalam kita bermain di kondisi celah yang rapat itu cenderung mungkin mesin sedikit agak cepat panas. Ya pokoknya disesuaikan saja Mbak, jika menginginkan tenaganya yang lebih wus, dengan efeknya tentu ya untuk BBM lebih agak sedikit boros tentunya Mbak, kira-kira seperti itu. Dan memang tidak bisa kita pungkiri Mbak ya, di mobil-mobil yang mungkin sudah berumur ya, apa 15-20 tahun ke atas, memang seperti itu Mbak ya. Untuk terus terang, untuk saya punya sendiri ini sebenarnya juga sudah minta apa ya,
kalau ausnya tidak terlalu aus sih Mbah. Juga ini saya mencari bocoran juga kalau ada yang jual murah sih, tapi ya mungkin nanti saja. Jadi kayaknya itu saja Mbak ya untuk tambahan di par 4 ini. Untuk penggunaan fullernya bisa cari di toko online ya. Kalau ukuran yang di 10, 12, 13 itu agak susah Mbak ya. Yang rata-rata ada itu ya biasanya skala 5, 10, 15, 20, 25, kira-kira kan seperti itu Mbak. Atau bisa juga sedikit disetel agak rapat tapi ditarik agak susah, bisa juga seperti itu Mbak. Jadi kira-kira untuk mengakali Mbak ada korodi darat tadi. Jadi kira-kira seperti itu Mbak ya. Jadi untuk setel klep ya kayaknya mudah-mudahan video dari saya ada manfaatnya dan bisa menambah wawasan buat kita semua, dan buat para sesepuh senior semua yang mau memberi masukan, monggo, ndak apa-apa. Untuk dalam artian begini Mbak, kita itu tidak bisa juga kita bicara tinggi ya, karena di atas langit masih ada langit. Dalam saya membuat video ini, saya hanya mencoba mencari bagaimana di mana titik keakuratan, kira-kira seperti itu Mbak. Di mana titik keakuratan dalam menyetel klep itu sendiri, supaya ke depan kita khususnya dalam video ini, apabila buat sahabat dan Mbak semua melihat sampai habis, insya Allah tidak perlu ke bengkel, cukup membeli filler kick ya, kita buka tutupnya, kita setel sendiri, insya Allah bisa. Untuk yang saya lakukan di dalam video itu kan bongkar total Mbak. Yang tidak bongkar total biasanya jika tidak melakukan pembongkaran total, yaitu cukup melepas kipas itu biasanya kalau masih bawaan itu menggunakan kipas visko Mbak ya. Kipas visko kita lepas, kita sorong sedikit ke depan Mbak ya, ke depan. Nah nanti selanjutnya dikendorkan, kita lepas akinya, kita lepas dudukan aki, kita kendorkan untuk setelan fan belt si alternator. Nah nanti di situ enak Mbak, kita bisa memasukkan kunci sok dengan, memang di situ agak sempit, tapi cara itu sering juga saya praktekkan, bisa tanpa harus membongkar total. Tapi di sini dalam artian kan sudah pernah disetel Mbak, jadi sudah pernah disetel dengan melepas busi apa semua, kita bisa mencari patokan, kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, kayaknya untuk tips masalah setel klep Daihatsu Taruna ini, kalau Daihatsu Taruna ini kayaknya mempunyai banyak kesamaan Mbak ya, mungkin Zebra Espace atau Verosa, atau yang jelas banyak kesamaan Mbak ya, kira-kira seperti itu buat sahabat dan Mbak semua. Apalagi Mbak ya, kayaknya oh iya Mbak, nanti jika menutup, jika pada saat membuka karetnya, ini kan ada karetnya nih, jika dirasa karetnya itu agak keras Mbak, itu kan karetnya juga susah. Jika agak keras karetnya, jika di toko-toko terdekat ada dan tidak buru-buru, bisa langsung diganti saja. Tapi jika mungkin agak susah dan mungkin posisi kendaraan mau dipakai, bisa kita tambahkan sealer, kita tambahkan lem, baru kita pasang Mbak. Dan ingat, jika ada baut yang mungkin sedikit bermasalah atau slack atau bagaimana,
jangan dipaksa Mbah, lebih baiknya diganti. Dan dalam proses pengencangan pun jangan terlalu kencang, karena tidak sedikit saya temui untuk yang di sini ini sampai pecah di sini karena terlalu over. Karena ini kan bukan dari besi Mbak ya, kalau bukan aluminium apa nih Mbak ya, apa itu Mbak yang satunya itu Mbak, selain aluminium saya lupa namanya, itu mudah pecah. Jadi kita kencangan pakai perasaan atau mungkin pakai kunci torsi kalau kita pakai kita punya kunci torsi. Kalau yang di wilayah Sulteng, di wilayah Sulawesi Tengah, bisa jalan-jalan ke rumah, itu di rumah ada kunci torsi kalau memang mau memakai Mbak ya, kira-kira seperti itu. Saya pinjamkan gratis, tidak saya pungut biaya Mbak, karena kunci torsi itu kan lumayan mahal. Kira-kira seperti itu Mbak, khusus sahabat dan Mbak semua. Oke Mbak, kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk tips kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya buat sahabat dan Mbak semua. Jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah bagi, dan khusus buat muslim, buat saudara-saudariku muslim dimanapun Anda berada, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita perbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity.